Baik, shalom Bapak Ibu yang kekasih. Kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali. Kita mau bersekutu memuliakan nama Tuhan. Allah begitu baik bagi kita saudara. Hari ini kita dipertemukan. Walaupun kita harus ada di rumah kita masing-masing, tapi kita mau menyembah Dia dengan penuh ketulusan hati kita. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang selalu ada melindungi kita, bagaikan Raja Wali yang mengangkat kita melintasi pergumulan hidup kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama siapkan hati kita mau menghadap Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia. Kita naikkan pujian kita yang mengatakan, aku ingin selalu berada di hadirat. Mari kita naikkan pujian kita ini dengan penuh iman kita dan sekaligus menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan, bahwa aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung di hadirat-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi pujian ini, aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji nama Tuhan, saudara. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih tetap membawa kita, dan satu keyakinan kita bahwa Tuhan akan terus membawa kita melintasi berbagai macam persoalan kehidupan kita bagaikan Raja Wali. Saudara, kita akan bersama-sama ada di hadapan Tuhan sejenak untuk bersaat teduh. Kita merenungkan akan kebaikan Tuhan bagi kita. Mari kita bersyukur sejenak di hadapan Tuhan. Kita membawa seluruh kehidupan kita, termasuk dalam saat teduh pribadi kita di hadapan Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh
besar kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, saudara. Dia rela memberikan hidupnya. Dia rela merelahkan darahnya tertumpah untuk melayakkan kita di hadapannya. Tiada kata yang bisa kita lukiskan untuk melukiskan indahnya Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya pujian dan hormat, sembah layak kita berikan kepadanya. Mari kita datang di hadapan Tuhan, mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mau menyembah Dia. Kita katakan, sungguh besar setia nyata di sepanjang hidup. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia, Allah yang telah melayakkan kita. Segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sekali katakan di hadapan Tuhan, cuma Tuhan, sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidup. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata
Ini kami anak-Mu ya Tuhan, yang kami datang menyembah Engkau. Karena kami yakin dan percaya bahwa kasih setia-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami sedang berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Layakkanlah kami, urapilah kami dalam penyembahan kami hari ini. Biarlah kasih Tuhan dan kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami serahkan ibadah penyembahan kami dari awal sampai selesainya. Kerajaan atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, kita akan terus bersyukur, memuliakan Tuhan dalam ibadah penyembahan kita hari ini. Tuhan telah menyelamatkan kita. Sekalipun mungkin keadaan hidup kita penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan, namun satu yang Tuhan janjikan kepada kita, bahwa kita harus tetap bersaksi kepada Allah, karena jiwa kita telah diselamatkan oleh Allah. Bersama-sama kita naikkan pujian kita, nyanyian kemenangan iman nomor 85, Selamatlah Jiwa. Kendati hidupku tentram dan senang dan malu derita, Silakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus.
Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan aman. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat kita. Berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada hari ini, bahwa Engkau begitu mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Engkau memelihara kami sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau menolong perjalanan hidup kami sepanjang 1 minggu lamanya bersama dengan jemaat-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan bagi jemaat-Mu. Terima kasih untuk pertolongan yang Engkau berikan bagi jemaat dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pendidikan mereka. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan, bahwa sekalipun di tengah-tengah wabah pandemik COVID-19 ya Tuhan, yang begitu mengkhawatirkan banyak orang, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami berdoa kepadamu pada hari ini ya Tuhan, mendoakan seluruh kehidupan kami, kehidupan beriman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau kuatkan dan teguhkan iman pengharapan kami hanya kepadamu, sehingga kami senantiasa berpegang teguh hanya kepada Tuhan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Mampukan kami untuk melewati tantangan-tantangan kehidupan ya Tuhan, pergumulan-pergumulan yang kadang melemahkan iman kami, tapi biarlah itu ya Tuhan tidak menjadi penghalang bagi kami untuk tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, mendoakan jemaat-Mu dalam seluruh pekerjaan mereka. Mari Tuhan Engkau memberkati sehingga mereka boleh menjalani pekerjaan dengan baik. Mereka boleh berhasil dalam pekerjaan mereka. Setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, Engkau berkati sehingga mereka semua boleh melewati pekerjaan itu dengan baik, dan tanggung jawab tersebut boleh berhasil. Dan biarlah melalui pekerjaan mereka, mereka boleh merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk mendoakan jemaat dalam masa pendidikan. Anak-anak kami dalam masa pendidikan, Tuhan Engkau berkati sehingga mereka boleh berhasil dalam masa pendidikan mereka. Apa yang mereka cita-citakan boleh tercapai bersama-sama dengan Tuhan. Juga kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk jemaat-Mu dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mari Engkau berkati sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka, mereka boleh menjalani dengan baik, mereka boleh menjalani dengan kasih daripada Tuhan. Berkati mereka sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Biarlah ya Tuhan, mereka boleh menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa juga kepada-Mu ya Tuhan, dalam pelayanan kami bersama-sama. Mari Engkau berkati sehingga dalam pelayanan kami di Gereja Kebait Kupang boleh berjalan dengan baik. Apa yang kami rindukan, apa yang kami pikirkan ya Tuhan, dalam pelayanan kami sepanjang tahun 2020 ini, bahkan kerinduan kami untuk pembalian gedung tempat ibadah ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati. Dana yang kami butuhkan ya Tuhan cukup besar, tapi kami percaya dan yakin bahwa Tuhan yang memulai pelayanan di Kupang, Tuhan juga akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk semangat dan sukacita dari seluruh jemaat-Mu. Sekalipun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi biarlah itu tidak mengurangi semangat mereka, tidak mengurangi sukacita mereka untuk tetap melayani Tuhan. Dan biarlah mereka semakin belajar untuk membangun mesbah-mesbah keluarga di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan kami di tingkat sinodal. Mari Engkau berkati sehingga pelayanan kami boleh berjalan dengan baik. Berkati pengurus sinode yang ada dan berkati semua program-program yang sedang dikerjakan. Juga kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk pelayanan kami tingkat klasis Jawa Sumatera. Mari Engkau berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan program-program pelayanan yang sedang kami laksanakan di klasis, biarlah Engkau memberkati sehingga semuanya boleh terlaksana bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan, mendoakan untuk pemerintah dan bangsa kami ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi krisis yang kami alami hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau berkati pemerintah kami, Engkau berkati bangsa kami, sehingga boleh tetap ada aman dalam lindungan Tuhan. Para perawat, tenaga medis, relawan, bahkan tim gugus depan yang dibentuk oleh pemerintah, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Engkau berkati sehingga mereka boleh dilindungi dan diberikan semangat dan sukacita oleh Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan, mendoakan Tuhan kiranya Engkau memberkati
sehingga ibadah persekutuan kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Ketika sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Tak lupa kami mendoakan ya Tuhan untuk jemaat-Mu, jika ada di antara mereka yang sedang ada di luar kota, Tuhan berkati mereka. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Sri Budiarso ya Tuhan, mari Engkau berkati dalam beberapa hari ke depan akan melahirkan di Makassar ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu sehingga dia boleh dianugerahkan kesehatan, terlebih di tengah-tengah situasi yang ada di Makassar yang sudah masuk zona merah dalam penyebaran kasus corona ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau berkati, lindungi hamba-Mu, bahkan ketika melahirkan Engkau jaga dan lindungi sehingga baik hamba maupun baik yang dilahirkan boleh lahir dengan selamat dan mereka boleh sehat ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur untuk seluruh kehidupan kami dan membawa seluruh doa syafaat kami, seraya memohon ampun di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mau mengatakan di hadapan Tuhan pujian kita, bahwa kita rindu akan Tuhan lebih daripada segalanya, dan kita mau lebih dalam lagi untuk mencintai Tuhan melalui firman-Nya hari ini. Mari kita katakan pujian, satu hal yang Kau rindukan ya Tuhan. Satu hal yang Ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Sekali katakan, satu hal yang Ku rindukan. Satu hal yang Ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mari sama-sama kembali kita katakan pujian ini. Satu hal yang Ku rindukan ya Tuhan. Satu hal yang Ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih
dalam lagi. Kami mau lebih dalam lagi rindu, mau lebih dalam lagi cinta akan Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, karena kami rindu dan kami cinta akan Engkau dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, dan berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau bagi kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama ada di dalam perenungan kita di hadapan Tuhan, melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Masih kita tetap belajar dalam kitab Roma, Bapak Ibu Saudara, dan kita juga masih tetap ada dalam perenungan akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi kita. Oleh karena itu hari ini saya akan membawa kita di dalam sebuah perenungan dari ayat firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, Saudara. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba-hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita hari ini, Saudara. Dan saya akan membawa kita merenungkan di bawah sebuah tema, menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran. Saudaraku yang kekasih, menjadi ciri khas kehidupan orang Kristen atau orang-orang yang telah ditebus oleh Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah hidup di dalam kebenaran. Kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita haruslah kita balas dengan senantiasa hidup dalam kebenaran, Saudara. Dan hanya satu yang Tuhan tuntut bagi kita. Ketika Tuhan telah menganugerahkan keselamatan secara gratis, secara cuma-cuma itu kepada kita, maka Tuhan hanya menginginkan bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, kamu adalah ciptaan Allah. Ya, kamu adalah buatan Allah, diciptakan atau diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Untuk apa, Saudara? Bukan untuk berdiam diri, tapi untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Dan itulah artinya bahwa ketika kita diselamatkan, kita menjadi hamba Allah, kita menjadi hamba kebenaran. Apa arti dari hamba kebenaran, Saudara? Menjadi hamba kebenaran itu artinya bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran Allah.
Karena ketika kita telah ditebus oleh Allah, maka status kita berubah dari hamba dosa atau orang yang terikat di dalam dosa menjadi hamba kebenaran. Atau dengan kata lain, kita diikat oleh Allah untuk menghidupi kebenaran Allah. Itulah sebabnya Paulus memulai pembacaan kita hari ini dengan bertanya kepada jemaat di Roma, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita telah berada di bawah hukum Taurat? Tapi kita di bawah kasih karunia. Dan Paulus dengan tegas mengatakan, sekali-kali tidak. Ketika kita mencoba melihat kembali pembacaan kita minggu lalu, saudara, kita melihat bahwa hal yang sama juga dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Senada dengan ajaran hari ini. Dan Paulus mengatakan bahwa keselamatan, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma bukan menjadi alasan bagi kita untuk kita hidup dalam dosa. Tetapi itu harus menjadi sebuah pacuan bagi kita atau sebuah pemicu bagi kita untuk tetap hidup dalam kebenaran Allah. Kenapa? Karena kita ini adalah hamba kebenaran. Melalui pembacaan kita ini, Paulus kembali memperingatkan jemaat di Roma mengenai status mereka setelah mereka dibenarkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Paulus mengingatkan bahwa memang dahulu mereka adalah hamba dosa. Dalam ayat yang ke-17, ayat 17, Paulus berkata, dahulu memang kamu adalah hamba dosa. Dahulu memang kamu adalah hamba dosa. Ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas daripada kebenaran. Dahulu kamu adalah hamba dosa. Ini adalah pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, dan juga menjadi pesan bagi kita jemaat Kristen yang ada hari ini, bahwa dahulu kita memang adalah hamba dosa. Kita melakukan banyak dosa. Karena apa? Kita terikat terhadap dosa itu. Tetapi bangkitan dan kematian Yesus Kristus, sehingga Paulus mengatakan, tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran berarti harus berhenti dari segala dosa yang mengikat. Karena ikatan itu sudah dibuka oleh Allah. Ikatan itu sudah diputuskan oleh Allah. Dan kita menjadi hamba kebenaran. Hamba-hamba Allah. Jadi jika demikian, apakah makna hamba kebenaran di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen hari ini? Yang pertama, bahwa menjadi hamba kebenaran berarti taat sepenuhnya kepada kebenaran Allah. Taat sepenuhnya kepada kebenaran Allah. Ayat yang ke-17, saudara. Dahulu memang kamu adalah hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran berarti kita mentaati dengan segenap hati segala pengajaran tentang Allah. Menjadi hamba kebenaran berarti kita terikat pada kebenaran Allah. Seluruh kehidupan kita haruslah senantiasa menggambarkan kebenaran Allah, saudara. Itulah sebabnya Paulus dalam suratnya yang lain, dia mengatakan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Mengapa Paulus berani mengatakan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka? Karena Paulus tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah, setiap orang yang telah diselamatkan oleh Allah, dia adalah hamba kebenaran. Dan hamba kebenaran itu berarti mencerminkan kehidupan yang selalu penuh dengan kebenaran Allah. Itu ciri khas hidup hamba kebenaran. Itulah sebabnya Paulus dengan berani mengatakan, kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Jadi ketika kita menjadi hamba kebenaran, apapun juga yang kita lakukan menjadi gambaran status kehidupan kita.
Ketika kita menjadi hamba kebenaran, maka kehidupan kita harus betul-betul menggambarkan kebenaran tentang Allah. Seluruh hidup kita, tingkah laku kita, bukan hanya di gereja saudara, bukan hanya ketika kita melayani, tapi ketika kita ada di rumah, di dalam keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah komunitas dimanapun Tuhan membawa kita, kehidupan kita harus menggambarkan kebenaran Allah. Bukan hanya di waktu-waktu tertentu, bukan hanya di saat Natal, bukan hanya di saat Paskah, bukan hanya di saat hari-hari raya gerejawi yang lain, dan bukan hanya di hari Minggu, saudara, tetapi dalam seluruh waktu dan aspek kehidupan kita. Kita harus menjadi gambaran tentang kemuliaan Allah. Seringkali kita mendapati ketika kita menyampaikan Injil tentang Tuhan, seringkali banyak orang yang menolak. Mengapa? Karena mereka tidak melihat cerminan yang baik, cerminan tentang kebenaran Allah dalam kehidupan orang-orang Kristen yang ada di sekitar mereka. Mungkin kita tidak bisa bersaksi, mungkin kita tidak bisa bercerita tentang Injil, tapi ketika kita hidup dalam kebenaran saudara, ketika kita hidup dalam kebenaran Allah, pada saat itu kita sedang menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadi saudara yang kekasih, Yesus mati dan bangkit memberikan status yang istimewa kepada kita, itu menjadi hamba kebenaran. Dan hamba kebenaran haruslah taat kepada tuannya. Siapa Tuhan kita? Sebagai hamba kebenaran. Mengapa? Karena ayat 16 Paulus mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa ketika kamu menyerahkan dirimu sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu harus taat. Jadi ketika kita mengatakan kita adalah hamba kebenaran, kita adalah hamba Tuhan, maka kita harus taat sepenuhnya kepada Tuhan yang menjadi Tuhan kita. Karena ketika kita menjadi hamba kebenaran, bukan lagi berbicara tentang diri kita sendiri, bukan berbicara tentang saya Julius, bukan berbicara tentang kita di masing-masing, tetapi berbicara tentang siapa Tuhan kita, yaitu Tuhan Allah. Jadi menjadi hamba kebenaran berarti taat sepenuhnya kepada kehendak Allah, karena Tuhan kita adalah Allah Bapa yang ada di surga. Kemudian menjadi hamba yang kebenaran juga berarti bahwa kita hidup di dalam kekudusan. Makna yang kedua saudara yang kita akan pelajari hari ini, bahwa menjadi hamba kebenaran berarti hidup di dalam kekudusan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus mengerjakan penebusan dan pengudusan untuk kita. Jadi ketika hidup kita ditebus oleh Allah, ditebus dari segala pelanggaran dosa kita, hidup kita juga dikuduskan oleh Allah. Sehingga seharusnya hidup seorang hamba kebenaran tidak lagi terbayang-bayang oleh dosa, tidak lagi dihantui oleh bayang-bayang dosa. Karena hidup seorang hamba kebenaran telah dikuduskan oleh Allah. Kebenaran Allah senantiasa menuntun kita kepada pengudusan. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-22 Paulus mengatakan seperti ini. Tetapi sekarang, setelah kamu diperdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Menjadi hamba kebenaran berarti kita selalu dituntun untuk selalu menuju kepada pengudusan, untuk menghasilkan buah-buah kekudusan di dalam kehidupan kita. Jadi jika saat ini kita masih hidup sebagai hamba dosa, jika saat kita masih hidup sebagai hamba dosa, kehidupan kita selalu menghasilkan buah dosa dan membawa kita kepada kematian. Tetapi ketika kita menjadi hamba kebenaran, maka hidup kita selalu menghasilkan buah yang membawa kepada pengudusan. Dan dikatakan bahwa kesudahannya ialah hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Jadi
Ketika ada seseorang yang mengatakan, saya adalah hamba Tuhan, saya adalah hamba Allah, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan kekudusan, kehidupannya tidak mencerminkan kebenaran Allah, kehidupannya tidak mencerminkan perbuatan yang membawa kepada kekudusan, maka perlu dipertanyakan, apakah betul dia adalah hamba kebenaran? Apakah betul dia adalah hamba Allah? Oleh karena itu saudara, hari ini saya ingin mengajak kita mengoreksi kehidupan kita. Mari kita refleksikan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang baru-baru kita peringati. Bukankah itu sebuah kado istimewa buat kita? Sekalipun kita harus merayakan atau memperingatinya dari rumah kita masing-masing, karena situasi dunia yang membuat kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi coba mari kita refleksikan kembali bagaimana itu kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Dia mau mengasihi kita. Ketika hari ini, apa yang orang agungkan selama ini, apa yang orang bangga-banggakan selama ini, harta kekayaan, pengetahuan yang orang bangga-banggakan selama ini, jabatan yang orang banggakan selama ini, kekayaan yang orang banggakan selama ini, ketika situasi krisis dunia hari ini melanda kehidupan kita, semuanya tidak berguna. Tapi satu yang tidak pernah berubah, yaitu kasih Allah. Dia selalu memberikan kasihnya kepada kita. Oleh karena itu, apa yang kita ragukan ketika kita mau datang ke hadapan Tuhan dan membawa diri kita menjadi hamba kebenaran bagi Allah? Bukankah kita ada sampai hari ini, kita hidup sampai hari ini, sekalipun orang-orang di sekitar kita mungkin khawatir, tetapi kebutuhan kita dicukupkan oleh Allah sampai hari ini? Bukankah itu semua karena anugerah Allah? Kita masih ada, kita masih bisa hidup sampai pagi hari ini, bukankah itu semua karena anugerah Allah? Jadi mengapa kita harus menghambakan diri kita lagi kepada dosa? Sementara Yesus telah mati, Yesus telah bangkit membawa kemenangan bagi kita. Lalu mengapa kita masih harus menyerahkan diri kita kepada dosa, untuk diperhamba oleh dosa, diperbudak oleh dosa? Mari saya mengajak jemaat Tuhan, dimanapun kita berada hari ini, menjadi hamba kebenaran. Berarti kita harus taat. Taat bukan hanya setengah-setengah, tapi taat dengan segenap hati. Taat dengan sepenuh hidup kita. Bukan kita taat hari ini, besok tidak taat lagi. Minggu depan kita bilang taat lagi, tapi minggu depannya lagi kita tidak taat lagi. Ketaatan itu harus seumur hidup. Bukan ketaatan karena hal-hal tertentu. Menjadi hamba kebenaran berarti kita harus hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan artinya apa saudara? Terbebas daripada dosa, tidak lagi terikat oleh dosa. Karena kita ini adalah hamba kebenaran yang tidak lagi diperhamba oleh dosa, tapi kita diperhamba oleh Allah. Kita menjadi hamba-hamba kebenaran Allah. Kita menghambakan diri kita untuk apa? Melakukan kebenaran dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak orang Kristen yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya Kristen. Ada banyak orang yang berdebat tentang teologi. Ada banyak orang yang berdebat tentang pandangan teologi. Tapi mereka lupa bahwa esensi utama ketika kita mengikut Tuhan adalah menjadi hamba kebenaran, yaitu hidup dalam kebenaran Allah dengan penuh ketaatan, hidup dalam kebenaran Allah dengan penuh kekudusan. Mari koreksi diri kita sejenak di hadapan Allah, bahwa Allah telah mati bagi kita, memberikan status yang istimewa kepada kita untuk menjadi hamba kebenaran. Kita renungkan sejenak di hadapan Allah, saudara.
bahwa Tuhan, ketika Tuhan masih memperingatkan kita hari ini, itu artinya Tuhan masih mengasihi kita. Ketika selama ini kita masih menghambakan diri kita terhadap dosa, mari minta ampun di hadapan Allah. Datang di hadapan Allah karena tangan Tuhan selalu terbuka untuk menerima kita. Ketika selama ini kita bangga dengan kekristenan kita, tapi kita belum hidup dalam kebenaran, mari minta ampun di hadapan Allah dan ambil komitmen hari ini bahwa kita mau hidup dalam kebenaran. Mari saya mengajak jemaat Tuhan, kita merenungkan sejenak sambil kita naikkan pujian. Kita merenungkan dengan pujian kita lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari dengan sungguh saudara, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Biarlah ini menjadi pengakuan kita, menjadi kerinduan kita di hadapan Allah. Mari katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekarang yang katakan lebih dalam lagi, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau, ku mengasihi-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, ini menjadi pengakuan kami bahwa kami mau lebih dalam lagi menjadi hamba kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih dalam mencintai Engkau, lebih daripada segala yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kami mau minta ampun ya Tuhan, jika sekiranya selama ini kami menghiraukan status kami sebagai hamba kebenaran, dan kami lebih memilih untuk menghambahkan diri kami kepada dosa. Ampuni kami ya Tuhan, dan bantu kami ya Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk bisa lebih lagi menjadi hamba kebenaran di masa yang akan datang, di dalam kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, agar kami bisa hidup taat, agar kami bisa hidup dalam kekudusan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan tolong kami dan mampukan kami hari ini dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terkadang firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dan hati dan pikiran kami sangatlah terbatas, tapi kami yakin dan percaya bahwa roh yang Tuhan taruh dalam hati kami tidak terbatas untuk membawa kami lebih mengerti dan lebih mengenal kehendak Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Tentu kita diberkati dengan firman Tuhan hari ini, dan kita mau menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan, merespon akan kebenaran firman Tuhan, bahwa sentosa dalam Yesus, Dia yang membawa keselamatan bagi kita. Mari kita naikkan pujian kita, nyanyian kemenangan iman 277, sentosa dalam Yesus, sambil kita mau persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Sentosa dalam Yesus, berselamat sepenuh, oleh sebab cintanya hatiku telah teguh. Sentosa dalam Yesus, berselamat sepenuh, oleh sebab cintanya hatiku telah teguh. Hai suara yang bersorak,
hatiku tak teduh. Sentosa dalam Yesus, tidak yang berkhawatir. Sentosa dalam Yesus, tidak yang berkhawatir. Pencobaan dan dosa sudahlah tersingkir. Luput segala dosa, luput ketakutan. Bilalah air mata dalam kemuliaan. Sentosa dalam Yesus, bersama sepenuh. Oleh sebab cintanya, hatiku tak teduh. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Dan terima kasih juga bahwa kami telah membawa persembahan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sumber-sumber berkat-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, mari Engkau berkati, sehingga senantiasa cukup untuk mereka pakai dalam hidup mereka setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Ini persembahan syukur kami ya Tuhan. Kami datang membawa di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Tentunya menjadi kerinduan kita dalam hidup kita, bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau selalu menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah ini menjadi komitmen kita, bahwa sepanjang hidup kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita naikkan pujian kini bersama-sama. Tuhan, Ku mau menyenangkan. Kita mau menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari katakan, Tuhan, Ku mau menyenangkan. Tuhan, Ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai
hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa kami menyenangkan Engkau sepanjang hidup kami, sepanjang perjalanan hidup kami. Sekalipun kadang kami harus mengalami penderitaan, tapi kami menyenangkan Engkau, karena kami mau hidup menjadi hamba-hamba kebenaran di dalam hidup kami. Bapa, pimpinlah kami untuk senantiasa taat, untuk senantiasa hidup dalam kebenaran Tuhan, sampai akhirnya Tuhan mendapati kami setia sampai akhir. Kami akan kembali dalam aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Pimpin dan sertailah kami mohon berkat-Mu. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus akan senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.